Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listi Indriasari, NIM 4311419040 dari Rombel Kimia 19B, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fenomena permukaan. Terdapat 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan. Yang kedua, besar tegangan permukaan. Dan yang ketiga, pengukuran tegangan permukaan. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dengan benda dalam keadaan tegang. Hal tersebut disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Energi permukaan adalah kelebihan energi persatuan luas antarmuka tegangan permukaan. Suatu padatan yang terdiri dari molekul bola dalam susunan rapat atau close pack memiliki energi per molekul padatan yaitu E/N, di mana E adalah energi per mol dan N adalah jumlah bilangan Avogadro. Setiap molekul terikat pada 12 atom lainnya, sehingga energi ikatannya adalah elemen per 12. Sedangkan pada susunan rapat atau close pack, suatu atom di pusat akan terikat dengan 9 atom tetangganya, sehingga energi ikatan total di permukaan adalah 9 elemen per 12 sama dengan 3 elemen per 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa energi molekul pada permukaan lebih tinggi daripada energi molekul yang berada di dalam. Berikut merupakan gambar dari suatu film cairan yang direnggangkan pada kerangka kawat yang memiliki bagian yang dapat digerakkan. Jika gaya yang dikenakan pada film sebesar F dan film digerakkan sepanjang dx, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. F dx sama dengan gamma dA, di mana gamma adalah tegangan permukaan dan dA adalah luas film. Dan jika L adalah panjang bagian yang dapat digerakkan, pertambahan luas film menjadi 2L dx, sehingga persamaan tadi menjadi F dx sama dengan gamma 2L dx, F sama dengan gamma 2L, dan diperoleh persamaan untuk menghitung tegangan permukaan yaitu gamma sama dengan F per 2L. Selanjutnya adalah subbab yang kedua, besar tegangan permukaan. Atom di permukaan memiliki energi kira-kira 25% di atas energi atom yang berada di dalam. Kelebihan energi ini tidak muncul di sistem ukuran biasa karena jumlah molekul di permukaan tidak signifikan dari jumlah total molekul yang ada. Jika rasio permukaan terhadap volume sistem sangat besar, energi permukaan akan muncul. Dapat dihitung ukuran permukaan yang terkontribusi oleh energi permukaan, misalnya 1% dari total energi. Sehingga akan diperoleh persamaan E sama dengan EV kali V plus ES kali A, di mana V adalah volume dan A adalah luas, EV adalah energi persatuan volume, dan ES adalah energi persatuan luas. EV sama dengan energi per masing-masing molekul dalam jumlah besar dikalikan dengan NS, dan ES adalah energi per masing-masing molekul pada permukaan dikalikan dengan NS, di mana NV adalah jumlah mol persatuan volume dan NS adalah jumlah mol persatuan luas. Sehingga dari pernyataan tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut. Diketahui bahwa nilai dari NS sama dengan 10 pangkat 20 meter persegi dan nilai dari NV sama dengan 10 pangkat 30 meter kubik. Sehingga diperoleh rasio dari NS dan NV sama dengan 10 pangkat min 10. Dan rasio untuk elemen S dan elemen V sama dengan 1,25 dibulatkan menjadi 1. Dari pernyataan tersebut diperoleh persamaan baru lagi, yaitu E sama dengan EV dikali V dikali 1 ditambah 10 pangkat min 10 dikali A per V.
Jika suku kedua memiliki 1% dari nilai suku pertama, maka 0,01 sama dengan 10 pangkat min 10 A per V. Ini mensyaratkan bahwa A per V sama dengan 10 pangkat 8. Jika sebuah kubus memiliki sisi A, maka luasnya adalah 6A kuadrat dan volumenya adalah A kubik. Sehingga A per V sama dengan 6 per A. Dengan demikian, 6 per A sama dengan 10 pangkat 8 dan diperoleh nilai A adalah 8 kali 10 pangkat min 8M sama dengan 0,06 mikrometer. Selanjutnya, untuk sebab yang ketiga yaitu pengukuran tegangan permukaan. Terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode cincin Dunoy. Berikut merupakan gambar dari alat penarik cincin Dunoy untuk pengukuran tegangan permukaan atau dikenal juga sebagai tensiometer Dunoy. Prinsip kerja dari penarik cincin Dunoy atau tensiometer Dunoy adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan sebuah cincin platinum iridium yang dicelupkan pada permukaan cairan sebanding dengan tegangan permukaan cairan tersebut. Sehingga diperoleh persamaan F sama dengan 2 kali 2pi R kali gamma. Metode ini membutuhkan faktor koreksi empiris F yang menjelaskan bentuk cairan yang ditarik ke atas dan fakta bahwa diameter kawat itu sendiri adalah 2R bukan 0, sehingga persamaan tadi menjadi F sama dengan 4pi dikali RF gamma. Kemudian metode yang kedua yaitu metode Wilhelmy. Berikut merupakan gambar dari peralatan untuk metode Wilhelmy. Untuk metode ini didasarkan pada gaya yang diperlukan untuk menarik pelat tipis dari permukaan cairan. Pelat tipis tersebut digantung pada salah satu lengan neraca dan dibiarkan tercelup ke dalam cairan. Tekanan pada pelat tipis yang terendam diukur untuk menghitung tegangan permukaan. Sehingga diperoleh persamaan F sama dengan FA plus gamma P. Gamma sama dengan F min FA per P. Di mana gamma adalah tegangan permukaan, P adalah keliling pelat, F adalah gaya yang bekerja ke bawah ketika menyentuh permukaan, dan FA adalah gaya yang bekerja ke bawah ketika pelat tergantung di udara bebas. Dan yang terakhir, metode ketiga yaitu metode berat tetes. Berikut merupakan gambar dari alat metode berat tetes untuk pengukuran tegangan permukaan. Metode berat tetes adalah metode yang digunakan untuk menentukan tegangan permukaan dengan cara cairan dari konsentrasi tertentu akan dipompa ke dalam cairan yang lain dan waktu yang berbeda saat tetes dihasilkan diukur. Cairan tersebut diteteskan melalui suatu pipa kapiler. Pada saat akan jatuh bebas, gaya ke bawah pada tetesan, mg, akan sama dengan gaya ke atas yang menahan tetesan, 2pi R gamma. Sehingga diperoleh persamaan bahwa mg sama dengan 2pi R gamma, gamma sama dengan mg per 2pi R. Di mana gamma adalah tegangan permukaan, m adalah massa tetesan, G adalah gaya gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.